Akhirnya udah maaf-maafan tuh si Gus-Gus sama bapak penjual es teh. Ini lucu nih. Sebab Gus Miftah penjual es dapat uang ratusan juta rupiah. Gus Miftah mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden Bapak. Saya minta maaf. Saya pun minta maaf. Oke. Kalau sesuatu salah harus tetap salah, jangan sampai dibenar-benarkan. Dari atas kejadian kasus Gus Miftah dengan penjual es teh, di sisi lain banyak netizen yang seolah-olah menganggap Gus Miftah sebagai seorang pahlawan. Tanpa Gus Miftah, penjual es teh tersebut tidak bisa apa-apa, tidak mendapat bantuan, tidak bisa umroh, kemudian tidak bisa datang bantuan yang segitu banyak. Untuk sahabat-sahabatku semua, di sini saya ingin memberikan penjelasan sedikit ya. Kalau ada perkataan kurang baik dari mulut seorang pendakwah, kemudian kalian normalkan begitu saja, jangan. Sebab dampaknya sangatlah tidak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih bersama di channelnya Bang Toha Reaction, channel yang akan membahas seputar berita yang viral. Berita kali ini yang cukup viral, memang begitu sangat luar biasa, sampai viral di beberapa negara tetangga, termasuk Malaysia, Singapura, Indonesia, tentang Gus Miftah yang menghinakan penjual es teh. Akhirnya justru beliau mendapat respon hujatan yang luar biasa dari netizen, bahkan sampai video ceramahnya yang dulu-dulu dikait-kaitkan dengan yang sekarang. Mungkin karena dampak perkataan-perkataan yang kurang bagus sehingga menimbulkan netizen marah. Kemudian gelar Gusnya juga dipertanyakan. Kalau di Indonesia, panggilan Gus merupakan salah satu panggilan untuk anak seorang ulama besar. Tetapi netizen ini kerja cepatnya luar biasa ya. Sampai mencari segala sumber informasi, dan kemudian ada juga yang mengatakan katanya beliau ini bukan seorang keturunan anak ulama. Dan kemudian netizen juga mempertanyakan, apakah Gus Miftah ini jualan agama? Kenapa di akun media sosialnya harus dikasih nama Gus? Padahal di akun-akun sosial media ulama lainnya tidak memakai nama gelaran Gus. Sehingga netizen pun mempertanyakan. Di edisi video kali ini saya ingin mereaksi beberapa perilaku netizen yang memparodikan saat Gus Miftah meminta maaf kepada penjual es teh. Tidak bermaksud apapun ya tentang terkait video ini, tetapi saya hanya mereaksi kejadian-kejadian dari berita yang viral ini. Tentunya atas kejadian ini kita jadikan pengajaran. Kalau dari segi pendapat saya, mungkin netizen geram karena meminta maafnya dianggap kurang baik. Berikut kita reaksi beberapa komentar netizen yang tidak terima kalau Gus Miftah ini dianggap seorang pahlawan ketika menghinakan seorang penjual es teh. Jadi kalau ada perkataan yang kurang baik dari seorang pendakwah, jangan dinormalkan atau jangan dianggap benar. Tetapi kita juga sebagai seorang netizen harus berani bersuara supaya kedepannya para pendakwah lainnya tidak melakukan hal yang serupa. Oke, kita simak videonya bersama-sama sahabatku semua. Saya minta maaf. Saya pun minta maaf. Oke, kita berbaik ya. Iya. Saya minta maaf. Saya pun minta maaf. Kita berbaik ya. Iya. Jadi hari ini Abah bersama dengan Pak Haji ya. Untuk kejadian hari itu Abah minta maaf ya Pak Haji. Nah, oleh kerana kejadian itu ramai yang bagi bantuan kepada Pak Haji, ramai yang bersimpati dengannya, dan juga darjah Abah juga diangkat. Jadi lepas ni kalau mau pergi haji sama Abah ke sama yang lain? Dengan Abah. Dengan Abah, ya. Nampak tak? Pak Haji mahu menunaikan umrah sama Abah ya. Kita sama-sama mohon keampunan, sama-sama bermaafan. Okey? Jadi Abah minta maaf ya Pak Haji. Boleh. Ini lucu nih. Sebab Gus Miftah penjual es dapat uang ratusan juta rupiah dan umroh gratis donatur. Sebab kamu penjual es dapat apa katanya? Jelas sih ini fix, ini pengikutnya. Jadi gini ya Wak, ya
wa wa Wail tahu apalah suka tela ya nama kau nih siapa Wak Yasin Yos oh ya jadi gini ya kan memang sebab dia menghina, jangan kau kurangin, harus ada sebab Gus Miftah menghina, harus ada itunya lah. Lucu kau kurangin, nggak boleh jadi harus ada gitu. Sebab kurang lengkap ini, sebab Gus Miftah karena gitu, sebab itu kan karena sebab Gus Miftah menghina si bapak penjual es. Alhamdulillah si bapak mendapatkan rezeki dari para donatur gitu. Harus lengkap kau ya, jangan seolah-olah perbuatan dia yang menghina itu betul, enggak. Sebab ya kan, karena dia dihinakan oleh seseorang, maka Allah mengangkat derajatnya detik itu, malam itu juga, dalam satu malam. Betul, Mbak. Malam, karena mudah bagi Allah ya memberikan siapapun, menelungkupkan siapapun yang mau ditelentang-pelungkupkannya ya, yang mau dijatuhkan atau dinaikkannya, mudah Sabar, Mbak, kali ya, dengan omongan netizen. Jadi bukan sebab Gus Miftah, bukan sebab karena dia menyakiti hati orang ya kan, maka orang tadi yang sakit hatinya, bahkan banyak juga orang-orang yang lain yang melihatnya sakit hati juga berdoa. Kita nggak tahu cuy doa siapa, yang banyak kali soalnya yang sakit hatinya aku tengok di TikTok ini karena perbuatan dan mulut si Miftah ini, banyak termasuk aku. Doa siapa yang terkabul kita nggak tahu ya. Jadi jangan kau kurangin itu. Sebab Gus Miftah penjual es dan sebab kau dapat, setidaknya aku nggak diam nengok orang direndahkan kayak kau. Betul. Kayak kau, setidaknya aku nggak kayak kau. Ya, setidaknya aku nggak kayak kau. Aku nggak diam lihat orang direndahkan. Setidaknya aku nggak kayak kau. Setuju. Aja. Udah itu aja sih aku. Mau apa kau? Oh iya, udah nengok kau video yang keluar lagi. Video lama keluar lagi. Udah lihat belum kau? Lihatlah, FYP juga itu seliweran. Kau tengok lah, tengok. Ada yang udah lama. Sama ibu-ibu itu sinden kalau nggak salah ya. Astagfirullah. Itu kurang baik juga itu, bukan kurang, sangat-sangat tidak baik. Ada juga itu. Ya jadi keluar itu, semakin terbuka aib-aib itu tadi, ya kan? Tengok FYP juga itu. Nanti bentar lagi lewat di tempat kau. Itu lagi lebih cadas lagi itu. Cuman kemarin mungkin nggak pala ini kali ya kan, coba sekarang diulanginya. Banyak kali lah yang mau diumrohinya. Udahlah, diam aja lah kau, banyak cakap. Pergunakan sosial media kau untuk yang betul-betul, jangan ngetawain orang kayak gitu. Nggak pantas kau ngetawain orang yang berani speak up ya, nggak pantas tuh, ketawa jelek. Setuju, Mbak. Harusnya kan ini udah kelar ya. Tapi kenapa cara minta maaf lu kayak gitu? Gue nggak tahu itu tulus apa enggak. Cuman kalau itu beneran tulus, lu bisa nggak acting kayak pas lu turun dari mobil ya? Kan udah kamera nge-shoot nih. Lu langsung pasang muka sedih dan merasa bersalah gitu. Lari terus lu pegang tangannya si bapak itu, terus lu kayak berusaha minta maaf banget gitu loh. Tapi ekspresi sama gerakan lu malah bikin netizen manas lagi. Tadi tuh harusnya bisa kamu nurunin ego kamu sebentar aja, pas proses minta maaf itu aja. Jadi mungkin setidaknya adalah sedikit atau beberapa orang yang iba sama kamu, karena mungkin kan yang kamu lihat sendiri adalah banyak orang yang menyerang kamu. Dan seharusnya kamu harus lebih hati-hati sama orang yang bela kamu. Justru menurut gue itu adalah orang-orang yang paling jahat, karena mungkin mereka sengaja gak sih bikin kamu tetap terlihat buruk. Makanya mereka memilih untuk ngebela, bukan malah ngasih tahu. Akhirnya udah maaf-maafan tuh si Gus-Gus sama bapak penjual es teh. Ikut senang dengernya, tapi tahu gue masih sakit hati sama klarifikasi teman-temannya. Ada satu klarifikasi temennya yang dia buat di dalam mobil. Terus temennya bilang kalau itu emang karakter dakwanya. Terus pada saat dia melontarkan kalimat tersebut, sifatnya spontan. Coba gue suruh lu bayangin, dia ke rumah lu bertamu, terus tiba-tiba dia ngatain bapak lu goblok. Dia gak yakin lu masih bisa terima. Adalah negur-negur dikit, ya kali ketawa kayak kemarin. Masa iya respon lu cuma nyabar-nyabarin bapak lu doang?
Sabar ya Pak, itu cuma kalimat-kalimat spontan dia kok. Begitu. Gak mungkin kan? Terus lu bilang kalau lu gak bisa nyalahin dia karena bukan kapasitas lu. Yang nyuruh lu nyalahin dia siapa? Kan bisa lu negur gitu kan. Jangan begitu dong Gus, kagak baik. Negur yang baik-baik aja kan bisa. Kayaknya hal-hal kayak gitu gak usah butuh kapasitas deh. Dia kan bukan anak umur 2 tahun yang ditegur nih emosi, gak mau dengar. Kan udah berumur, jadi dikasih tahu pasti bisa mikir gitu loh. Terus muncul lagi satu klarifikasi dari temannya yang menurut gue serem banget. Dia bilang kepada masyarakat tuh harus hati-hati, jaga Gus kalian. Mereka itu mulai membidik-bidik, ingin menjatuhkan dan lain segala macem. Itu menurut gue serem banget boy. Padahal yang gue lihat, yang netizen lakuin ini kan baru perumpamaan kata-kata dalam konteks ketikan. Belum ada yang ngapa-apain dia kan. Maksud aku nih yang netizen lakuin adalah cerminan si Gus-Gus itu sama si bapak penjual es teh. Ingat kan Betul. si Gus-Gus itu ngomong apa sama bapak penjual es teh? Masa dia boleh ngatain penjual es teh? Kami nggak boleh gitu. Berarti yang punya kapasitas ngata-ngatain itu adalah Gus-Gus. Curang dong namanya. Udah kalau misalnya bentukan klarifikasinya kayak gitu, udah kalian gak usah klarifikasi. Diem aja, diem aja gitu. Ini temen lu udah terlihat gak bagus di masyarakat gitu loh. Gak usah nambah-nambahin lagi. Jadi kalian tuh kayak kelihatan sekomplotan. Orang-orang yang kelihatannya Masya Allah, jadi kayak apa ya? Udah males. Gus Miftah mengundurkan diri dari utusan khusus Presiden Bapak Prabowo. Ini kan yang kalian semua mau? Dari kasus Gus Miftah dan Bapak penjual es ya, gue itu mengambil banyak banget pelajaran. Dan kalau kalian tahu, akhir-akhir ini FYP gue dari kemarin sampai hari ini ya, nongol lagi video-video lamanya Gus Miftah gitu ya, yang menghina seorang perempuan, yang diduga menghina seorang perempuan, yang ibu-ibu itu yang dibilang lon itu, terus yang Gus Miftah noyor-noyor kepala istrinya. Ya pokoknya semua video-video lamanya Gus Miftah gitu loh. Bahkan sebelumnya Gus Miftah itu juga ternyata pernah berguyon katanya tentang penjual es teh juga gitu sebelum bapak yang kemarin. Nah di konten gue yang sebelumnya yang tentang klarifikasinya Gus Miftah, konten gue yang ini, di situ gue ada menyebutkan gue nggak tahu apakah ini kali pertamanya Gus Miftah melakukan hal tersebut atau sebelumnya juga udah pernah gitu ya. Dan ternyata dari video-video yang beredar kemarin ternyata memang Gus Miftah wataknya seperti itu ya, dan katanya itu adalah gaya guyon, gaya banyolannya Gus Miftah. Menurut gue gini ya, kalau mau stand up, mau berguyon, bercanda gitu ya, ya mau belajar juga gitu tentang perasaan manusia gitu. Kalau kamu mau belajar tentang agama, belajar pula tentang manusianya, karena yang menganut agama itu siapa? Manusia. Jadi kalau kamu mau belajar agama, belajar juga tentang manusia. Setuju, Supaya Mbak. kamu tidak hanya pandai beribadah, tidak hanya pandai berdakwah, tapi kamu juga pandai mengerti dan menghargai orang lain. Betul. Karena apa? Karena kamu menyebarkan Injil, menyebarkan dakwah itu kepada manusia kan, bukan kepada binatang. Terus gue juga belajar ya, banyak netizen yang bilang kalau ini adalah cara Tuhan, cara Allah gitu ya, membuka rezeki untuk bapak penjual es tersebut gitu. Menurut gue hal itu mungkin bisa berpengaruh ya, walaupun gue ya 50-50 setuju gak setuju gitu. Karena masa iya lo mau naikin rezeki orang tapi dengan cara menghina, dengan cara mengejek gitu loh. Tapi ya oke lah gitu, kalau misalkan bapak ini gak viral karena Gus Miftah, mungkin kita juga gak ada yang tahu bapak penjual es ini siapa gitu kan. Tapi gue lebih setuju lagi kalau ini adalah cara Tuhan, cara Allah untuk menggerakkan hati kita para netizen, para manusia untuk membantu bapak tersebut. Karena menurut gue, kalau Tuhan, kalau Allah tidak menggerakkan hati kita sebagai manusia, tidak menggerakkan hati kita sebagai penonton yang dari kemarin netizen tontonin video tersebut, tapi kalau hati kita tidak tergerak, ya tidak akan ada bantuan untuk bapak itu. Adab itu adalah norma ya terhadap santun, terhadap sopan santun, dan merupakan ekspresi dari watak manusia. Dari video penjual bapak es kemarin ya, itu gue bisa berasumsi bahwa ternyata wataknya Gus Miftah itu terbongkar gitu lewat satu video viral bapak es teh itu ya. Tiba-tiba banyak banget kan video-videonya Gus Miftah yang udah lawas-lawas tuh terbuka lagi gitu, bahkan viral lagi gitu. Dan ternyata yang gue tonton lebih parah. Gue udah sampai nggak tahu lagi kalau gue bilang itu watak, gue nggak bisa ngejudge. Tapi kalau gue bilang itu bercanda, gue juga nggak bisa menerima bercandaan itu gitu loh. Dan kayak gini loh, kayak kita tuh harus bisa membedakan ya, kalau orang yang kita ajak bercanda itu tidak tertawa,
berarti orang itu tidak menganggap hal itu sebagai bercandaan gitu. Karena sekalipun kita bercanda tapi jayus gitu, atau sekalipun kita bercanda tapi orang itu ngerasa nggak lucu gitu, dia pasti punya ekspresi yang tersendiri untuk membuat kayak, haha, lo receh banget sih, haha, lo jayus banget sih gitu loh. Tapi kalau ekspresi mukanya itu udah menghela nafas, muka ekspresinya itu udah bengong, udah terdiam, mukanya udah tersedih, ya kelihatan kan dari mimik wajahnya. Ya berarti Betul, itu Mbak. bukan guyon, itu bukan bercanda, tapi kamu sedang menyakiti hati orang tersebut. Dan sekarang Gus Miftahnya sudah mengundurkan diri ya guys ya. Ini bukan yang kalian mau. Menurut gue Gus Miftah cukup gentle ya untuk meminta maaf gitu ya. Sekalipun katanya berita yang gue baca itu acara tersebut tuh sebenarnya tanggal 20 November, tapi Gus Miftah baru minta maaf kemarin. Ya nggak apa-apa, better telat daripada tidak minta maaf sama sekali. Dan gue cukup bilang Gus Miftah itu gentle ya, karena beliau bilang kalau beliau itu mengundurkan diri gitu, berarti bukan dipecat. Karena menurut gue kalau dipecat mungkin akan lebih terdengar atau terasa tidak hormat gitu ya, atau dipecat tuh kayak kayak kita tuh di Indonesia ini kalau udah ngomong dipecat itu kayak, hah lo dipecat tuh kayak konotasinya tuh udah negatif gitu, artinya udah negatif gitu, padahal belum tentu juga. Semoga dengan adanya pelajaran ini ya, hal ini juga bisa menjadi pelajaran untuk Gus Miftah ke depannya, untuk gua pribadi dan untuk kita semua yang mendengar, membaca berita tentang beliau. Dari permintaan maafnya pun juga diparodikan oleh netizen. Dan yang memparodikannya pun juga bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, di Indonesia, 2 negara begitu sangat viral dengan atas kejadian Gus Miftah menghina penjual es teh. Bahkan video-videonya yang lama yang konon katanya itu hanya bercanda ketika beliau berdakwah muncul semua, sampai-sampai mengatakan yang bukan-bukan kepada seorang sosok perempuan. Tidak perlu saya ucapkan karena kata tersebut tidak pantas dan memang tidak patut untuk diucapkan. Kemudian saya juga melihat klarifikasinya, katanya sih bercanda lagi. Kalau seorang pendakwah bercandanya dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas, harusnya harus sadar diri. Saya ini seorang pendakwah. Kok saya bercanda dengan kata-kata yang kurang sopan? Mau jadi apa jamaah saya? Kemudian nanti kalau kata-kata saya diikuti para jamaah semua, terus mau jadi apa? Jadi kalau dari segi komentar saya, dari segi pandangan saya, harusnya sih kalau bercanda itu nggak seperti itu. Saya juga sering mendengarkan ceramah-ceramah ya, seorang pendakwah. Mereka kalau bercanda itu bukan mengarah ke seseorang, tetapi ke dirinya sendiri. Itu pun tidak menggunakan bahasa kasar. Candaannya semuanya itu ada maknanya, ada ilmunya. Tetapi kalau sudah candaan kasar, kemudian dinilai memang gaya ceramahnya seperti itu, jangan dibenarkan. Kalau saya nggak setuju. Kalau saya, karena apa? Sangat berdampak buruk. Dan yang anehnya lagi, kok bisa-bisanya dalam acara satu panggung tersebut masih seolah-olah itu Gus Miftah ini tidak bersalah, seolah-olah katanya ini kata-kata tersebut hanya sebuah candaan, tidak menonton dari awal, sehingga videonya banyak dipotong-potong. Mau berbagai alasan apapun, kalau kata-kata sudah seperti itu memang salah. Jadi jangan dinormalkan. Oke, kita langsung reaction video selanjutnya, biar kita juga bisa memahami konteksnya di mana, supaya dari kejadian ini kita ambil pengajaran bersama-sama sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Kamu emang suaranya gitu? Namanya siapa, Pak? Perkenalkan nama saya. Nama saya. Apa ini? Apa? Iya, namanya siapa namanya? Anda itu yang katanya seorang habib dan Anda juga seorang penceramah. Seharusnya ketika jamaah bertanya, ya tidak ditirukan suaranya. Dan dari gayanya seolah-olah Anda ini kayak membuli ya. Meskipun pasti nanti ujung-ujungnya pembenaran, temanya hanya bercanda. Kalau bercanda seperti itu tidak patut dilakukan untuk seorang penceramah. Kecuali Anda seorang komedi, Anda seorang pelawak, mungkin
orang awam bisa menerima. Tetapi kalau background Anda, profil Anda seorang penceramah, seorang pendakwah, kemudian ada jamaah yang bertanya, tapi Anda seolah-olah menirukan suara jamaah yang bertanya tersebut, emang suaranya kayak gitu ya? Tidak patut dicontoh dan tidak patut dibenarkan kalau dari segi pandangan saya. Ya mudah-mudahan dengan adanya video yang viral-viral seperti ini menjadikan pengajaran untuk kedepannya, kalau dakwah janganlah ya bercanda tapi konteksnya tidak bercanda. Kalau dari segi pandangan saya itu bukan bercanda. Oke, kita reaction video selanjutnya. Mereka ini orang berilmu semua loh. Kok bisa-bisanya ngakak seperti itu ya? Saya mau agar jenengan iki nek kalih poro-poro niku jangan terlalu berkomentar yang kita sendiri tidak ada di dalam masalah tersebut. Kecuali kalau jenengan hadir, kulo yakin jenengan sing hadir niku ngerti keadaan saat pengajian waktu itu. Nggih napa mboten? Keranten orang-orang yang menilai itu tidak ikut hadir, akhir penilaiannya yang kemana-mana. Sedangkan pada saat itu yang diketawakan oleh seluruh dan ketawakan oleh saya itu, yang saya ketawakan adalah suasana pada malam hari itu, bukan kepada bakul es teh. Nggih? Paham nggih? Memang kalimat goblok itu kalimat yang salah. Nggih? Niku salah, niki digaris bawahi. Kalimat goblok niku kalimat salah. Gus Miftah mengatakan kalimat goblok itu saya menyalahkan. Tapi yang saya heran, kenapa yang viral hanya kemarin? Kemarin juga seperti itu tapi tidak viral. Gini boten. Saya ora sambut tepuk tangan ini mah doro. Ikan sepat, ikan teri, lo berempat, gue sendiri. Kalau cinta tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Dedek bayi jadi solusi. Bravo. Gue nggak tahu ya apa benar orang-orang yang katanya ilmunya itu tinggi, umurnya itu kayak gitu. Kalau iya benar sih kata guru kita dulu, adab itu jauh lebih tinggi di atas ilmu. Ya kalau si Miftah nggak usah dibahas lah. Wong dia dikenal juga kan gara-gara ceramah di tempat lokalisasi, tempat hiburan malam. Nah buat si Zaidan Yahya ini, apa benar ya dia Habib? Kalau iya, kacau sini barang. Lu bayangin aja seorang Habib melontarkan kata-kata seperti itu. Jatuhnya itu kayak menghina dan melecehkan kaum perempuan. Enak aja dia ngomong suka-suka dia. Dikira itu lucu. Nah, menurut kalian gimana nih sama video di atas? Apa benar, apa layak seorang Gus, seorang Habib berkata seperti itu? Komen guys. Kenapa Gus Miftah dituduh menjual agama? Gara-gara menghina penjual teh, Gus Miftah dilabeli sebagai penjual agama. Terus kenapa Gus Miftah sampai dilabeli sebagai penjual agama? Yang pertama, Gus Miftah ini melabeli dirinya sebagai Gus, di mana istilah Gus ini di kalangan NU berarti sebagai anak seorang kiai, dan juga bisa berarti sebagai seorang santri. Padahal nama asli Gus Miftah adalah Miftah Maulana. Sehingga secara tidak langsung, ia ingin dikenal sebagai pemuka agama. Bahkan username IG-nya aja pakai kata Gus. Kalau kita lihat username Instagram ustadz-ustadz lain, itu nggak pakai kata-kata embel-embel agama tahu. Kayak Instagram Ustadz Adi Hidayat, cuma Adi Hidayat aja. Instagram Ustadz Khalid Basalamah juga nggak pakai kata ustadz. Instagram Felix Xiao juga cuma Felix Xiao. Dan Instagram Habib Jafar cuma Husain Jafar aja. Yang kedua, Gus Miftah ini sering mengendorse tokoh-tokoh politik. Dan dia sering menggunakan kegiatan-kegiatan keagamaan untuk kegiatan politiknya. Puncaknya di tahun 2024 ini, Gus Miftah diangkat jadi pejabat publik, walaupun belum melaporkan LHKPN ya. Dan yang ketiga, Gus Miftah pertama kali dikenal oleh publik atas kegiatan-kegiatan keagamaannya. Dulu Gus Miftah pernah berdakwah di klub-klub malam, mendakwahi anak-anak jalanan, dan yang paling fenomenal, memualafkan Deddy Kobuzer. Semoga ke depan tokoh-tokoh pemuka agama bisa memberikan suri tauladan yang baik bagi pada masyarakatnya. Tapi kalau menurut lu, Gus Miftah ini menjual agama atau pure berdakwah aja ini? Tulis di kolom komentar. Dari atas kasus kejadian seorang pendakwah menghinakan penjual es teh yang begitu viral di berbagai negara, di dalam acara satu panggung tersebut ada beberapa sekumpulan orang yang semuanya itu berilmu ya. Namun anehnya ketika memberikan klarifikasi, bukan
sepenuhnya, oh ya ini salah, tetapi kenapa seolah-olah merasa tidak bersalah, melakukan pembelaan diri masing-masing. Dan yang paling saya heran, seolah-olah netizen ini terlalu berlebihan dalam menilai. Kalau dari segi pandangan saya, dalam kasus ini, netizen itu begitu sangat bijak ya. Karena apa? Kata-kata yang kurang patut dikeluarkan oleh dari salah satu seorang pendakwah itu memang tidak patut. Ya memang harus kita speak up, harus kita beranikan bicara supaya kedepannya tidak terjadi lagi. Kemudian video-video lamanya juga terbongkar semua dari perkataan-perkataan yang kurang patut diucapkan. Dan anehnya di dalam satu panggung tersebut, Sang Habib mengucapkan katanya itu gaya dakwah beliau memang seperti itu. Kalau tidak melihat video dari awal, jangan menghakimi seseorang. Ya memang kata-katanya salah. Dan saya di atas panggung tersebut bukan menertawakan penjual es teh, tetapi saya tertawa dengan keadaan suasana. Kayaknya kalau Gus Miftah tidak mengucapkan kata-kata kalimat kurang sopan tersebut atau kalimat jelek tersebut, nggak mungkin ada yang tertawa terbahak-bahak. Kemudian yang sebelahnya, Ali Usman itu kan juga pengasuh pondok, memberikan klarifikasi yang sama. Itu candaan, itu bercanda. Ya Allah ya Robbi, sekelas seorang kiai, seorang pengasuh pondok masih saja melakukan klarifikasi yang seolah-olah kata-kata seperti itu bercanda. Enggak bercanda. Kata-kata seperti itu keluar dari seorang pendakwah itu bukan bercanda. Bercanda boleh, tapi menggunakan kata-kata yang sopan, yang kiranya tidak patut dicontoh ya kan dari para jamaahnya. Kalau jamaahnya semuanya mengatakan kata-kata seperti itu, kemudian melakukan pembenaran, itu bercanda. Kata Gus kan bercanda, ya bolehlah. Bagaimana coba? Aduh, memang di era zaman sekarang kita harus pinter-pinter memilih seorang guru. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan kita pengajaran bersama-sama untuk kedepannya supaya kita tidak melakukan hal-hal yang kurang patut yang kiranya keluar dari perkataan kita. Kiranya suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.